Yun, ini, sok. Menurut Yoni yang mana kita? Buatan sekunder atau kedua-duanya? Alasannya kenapa? Ayo, gimana, Yun? Kita yang mana? Menurut Yoni gimana? Kita yang mana? Buatan sekunder atau kedua-duanya? Alasannya kenapa? Oke, ini identitas ini ya, yang identitas nasional kita gitu ya. Itu mendekati buatan sekunder gitu ya, atau kedua-duanya. Alasannya kenapa? Oke, jadi lebih ke buatan kalau kata Yuni ya. Jadi disepakati betul ya, identitas kita disepakati gitu ya. Kemudian betul juga identitas kita dibentuk setelah mereka bernegara gitu ya, setelah bangsa kita bernegara gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum kita memiliki negara pun gitu ya, identitas kita itu kita sudah memikirkan gitu ya identitasnya. Buktinya bendera merah putih lahir sebelum kita merdeka ya, apa namanya, nia atau rencana atau ininya gitu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya lahir sebelum kita merdeka gitu ya. Itu kan adalah bentuk bahwa sebelum kita bernegara pun identitas kita sudah mulai dibentuk gitu ya. Kemudian sekunder bahwa identitas nasional belakangan dibanding dengan identitas kesukubangsaan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lebih tepat sih memang ke arah sekunder ya. Jadi sebelum lahirnya identitas nasional gitu, sebelum adanya Sumpah Pemuda misalnya, menyatakan bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia gitu ya, bertanah air satu tanah air Indonesia itu bahwa kita punya identitas yaitu kesukuan gitu. Kemarin juga kan ya ketika disebutkan bahwa identitas kita ada berlapis gitu ya, dimulai dari individu, kemudian dimulai dari individu kepada keluarga, kepada masyarakat, ya, kemudian kepada etnis, ya, kepada warga negara dan kepada warga dunia gitu ya. Jadi memang kalau misalnya dikatakan ya di ini juga buatan juga ini, tapi lebih tepatnya kepada sekunder gitu ya. Jadi identitas kita memang lahir belakangan dibanding dengan identitas kesuku bangsaan. Yang hadir itu adalah di kita kesuku bangsaan dulu gitu ya. Kemudian karena adanya penjajahan gitu ya. Kemudian maka terlahirlah ya identitas nasional kita. Oke, kemudian ini adalah faktor pembentuk dari identitas ya, yang membuat suatu masyarakat itu dikelompokkan ke dalam suatu identitas-identitas yang sama ya. Jadi ada primordial, sakral, tokoh gitu ya. Kemudian kesediaan satu, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Ini adalah salah satu bentuk identitas nasional gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini primordial gitu. Primordial adalah suatu identitas yang terbentuk karena kesamaan. Ya, kesamaan apa saja ini? Kerabat, suku, daerah asal, bahasa, adat, istiadat. Jadi biasanya karena mereka tinggal di dalam suatu apa namanya, wilayah yang sama gitu ya, letak geografis yang sama gitu ya, kemudian mereka memiliki bahasa yang sama gitu ya, dan akhirnya memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang sama. Nah, ini yang diinikan dengan primordial. Jadi lebih kepada kesukuan gitu ya. Jadi kita masuk kelompok ini karena memang sama-sama lahir atau sukunya di situ gitu ya. Kemudian walaupun misalnya tidak lahir,
Di situ kemudian ketika dia tumbuh dan besar di dalam kelompok tersebut, secara tidak langsung sih memang masuk juga gitu ya, kekerabatan tersebut atau sukuan tersebut. Dan kita gitu ya sebagai biasanya sih Asia ya, Asia kebanyakan seperti itu ya. Jadi walaupun merantau jauh dan sebagainya gitu ya, suku atau adat istiadat asalnya ini tetap menjadi bagian ya dari identitas yang melekat kepada dirinya ya. Apalagi kalau di Indonesia kan ini sangat, kuat gitu ya, ininya, nilai kesukuannya gitu ya. Kemudian sakral ya. Nah, sakral ini adalah suatu identitas yang melekat ketika suatu ideologi atau agama yang dia pegang. Jadi dia dikelompokkan kepada apa sih gitu ya, identitas agamanya, kepada ideologinya gitu ya. Jadi ketika kita menginikan ya, kita bisa gitu ya mengelompokkan tersebut, ya. Ketika misalnya, secara simpel saja ya ini adalah identitas-identitas yang bisa dibaca gitu ya, secara simpel ketika seorang wanita mengenakan hijab misalnya dia masuk ke dalam identitas, muslim gitu ya. Jadi ada simbol-simbol yang bisa dibaca gitu ya dari identitas tersebut. Jadi sakral ini dikelompokkan pada identitas yang berdasarkan pada ideologi dan agama. Kayak kita ya, kalau ideologi kita dikelompokkan pada ideologi Pancasila negara kita itu, ya. Jadi, identitas ini memang bisa diinikan gitu ya, bisa terlihat dari simbol ya, dalam artian simbol-simbol yang dikenakan gitu ya, bisa masuk kepada identitas tersebut. Maka terkadang ya memang kita suka menafsirkan seperti itu. Jadi mengelompokkan, "Oh ini, tadi karyawannya pakai kerudung identitasnya adalah, muslim," gitu ya. Maka feedback dan, apa namanya ya, tindakan dan perbuatannya gitu ya, itu harus kita menuntut harus mencerminkan hal tersebut gitu ya. Padahal itu ya kembali lagi kepada individunya. Ini hanya identitas yang berupa kepada salah satu dari 7 identitas saja, yaitu sakral gitu ya. Tapi kita kadang-kadang, menuntut gitu ya, maka kadang identitas ini dipakai kan ya, salahgunakan juga gitu ya, berpakaian rapi gitu, kemudian apa namanya, beratribut agama gitu ya, kemudian dia gunakan untuk mencari, keuntungan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kan, seperti itu ya, yang sering inikan gitu ya. Maka, ya itulah kita kadang mengelompokkan identitas ini berdasarkan kepada, kelompok-kelompok, tersebut gitu ya. Kalau misalnya kayak kayak dulu ya, pas, ngelayat gitu ya, kebetulan, pakai ini gitu ya, apa, baju inilah baju koko gitu ya, kemudian, peci gitu kayak ustad ya. Kemudian, ngelayat, yang meninggal gitu. Nah pas lagi ini, malah diminta untuk menginikan gitu ya, apa, menyolatkan. Padahal kan bukan ustad ya, hanya karena pakaiannya mungkin, mirip ya, diminta, "Eh, Pak, tolong diinikan." Saya mah, bukan ini." "Nggak apa-apa, percaya Pak," katanya. Karena atribut yang kenakannya gitu ya. Jadi atribut yang dikenakannya seringkali ya, ini ya, walaupun kadang-kadang ini pun menjaga ya, menjaga kita gitu ya, ketika kita beratribut dengan atribut agama kita menjadi menjauhkan dari, nilai-nilai yang tidak kita inginkan gitu ya. Kayak misalnya ke tempat-tempat yang, tidak baik gitu ya dalam tanda kutip ya, misalnya ke diskotik ya, pakai mukena gitu kan ya, nggak ini ya, apa, jadinya diskotik syar'i. Nah ini tokoh ya,
Nah, tokoh ini ketika suatu tokoh itu, terkenal dan, powerful gitu ya, kita bisa dikelompokkan kepada tokoh tersebut, ya. Jadi kalau misalnya di rumah kalian gitu ada tokoh yang, kuat gitu ya, biasanya kayak gitu kan gitu ya, "Oh itu di gangnya Bapak Asep," misalnya gitu ya, Pak Asep Galon misalnya, "Oh iya." Jadi, orang di situ sudah kenal gitu ya. Jadi seolah-olah identitas di situ, kita masuk dalam kelompoknya gitu ya, daerah tersebut. Nah begitupun misalnya kepala negara, ketika kita bicara, Soekarno karena waktu itu Soekarno, kuat ya identitas dirinya, kita langsung berbicara, "Oh Soekarno Indonesia," gitu ya. Kemudian, ketika kita bicara Nehru gitu ya, oh iya, kita ingat jadi, India gitu ya, ketika bicara kita Gandhi, kita juga ingat kepada, India juga gitu ya. Nah seperti itulah ya. Jadi, identitas-identitas yang kuat tersebut, ini akan menjadikan kita masuk kepada kelompok tokoh tersebut, ya. Kemudian, identitas selanjutnya adalah kesediaan bersatu dalam, perbedaan. Nah, identitas ini terlahir dengan apa gitu ya. Kalau yang sebelumnya terlahir karena primordial sama suku gitu ya, kemudian yang selanjutnya karena kesamaan keyakinan, ideologi gitu ya, kemudian yang ini dikelompokkan kepada tokoh. Nah, kalau kesediaan bersatu dalam perbedaan gitu ya, ini adalah merupakan identitas yang menghilangkan gitu ya, keterikatan pada sukunya, pada agamanya, pada adatnya, pada rasnya gitu ya. Kemudian mereka membentuk suatu identitas yang telah disepakati, secara bersama. Apakah ini Indonesia? Ya, identitas ini apakah Indonesia? Bukan ya. Indonesia walaupun memang seperti ini gitu ya, adanya keinginan gitu, kesediaan bersatu dalam perbedaan tersebut, tapi bukan ini ya. Identitas Indonesia itu, lebih kepada sejarah sebetulnya ya. Jadi identitas Indonesia terbentuk karena sejarah, sejarah apa? Adanya pengalaman yang sama di masa lalu ya, pengalaman yang sama di masa lalu ini membentuk ini, apa namanya, kesatuan gitu ya, membentuk suatu kesepakatan sehingga akhirnya terbentuklah suatu keinginan untuk bersatu gitu ya. Kalau ini mah kayak mirip kalian ya nanti ya. Misalnya, lulusan Polban ketika sudah lulus sama-sama pernah kuliah di Polban, kalian, bersatu gitu ya, kemudian karena memiliki, historis yang sama gitu ya. Banyak ya kayak veteran, kemudian, mengalami masa lalu yang sama gitu ya, kemudian, mengalami trauma yang sama gitu ya. Kayak misalnya, mantan, tentara gitu ya, kemudian mantan veteran perang gitu ya, banyak ya yang bisa menjadikan, apa namanya, kita memiliki kisah historis yang, sama. Ketika kita punya masa lalu dan penderitaan yang sama, biasanya kita diikat dan lebih kuat lagi perasaan kita, pendekatan kita, ya. Kayak sama-sama jomblo misalnya punya ikatan ya, ininya, jadi nanti, oh iya ya kita sama-sama menderita gitu ya, kemudian dia membentuk satu, persatuan gitu ya, ikatan gitu ya. Nah, kemudian ada yang juga lahir karena perkembangan ekonomi, ya. Jadi, perkembangan ekonomi membentuk suatu identitas tersendiri, ya. Jadi sekarang dengan, perkembangan ekonomi yang semakin kompleks gitu ya, maka identitas-identitas mulai munculan ya. Yuni coba ke siapa temannya pilih, biar sambil jalan kita teman, pilih temannya yang ada di sini siapa aja, bebas sok siapa aja. Ah, siapa? Metri. Oke, Metri, Ya Pak,
Coba contohnya apa sih identitas yang lahir karena faktor dari ekonomi? Hmm. Ayo, apa? Kapitalisme, Pak. Bukan, yang lahir karena faktor ekonomi, kemudian melahirkan suatu identitas. Apa? Ormas mungkin, Pak. Ormas, ormas sebetulnya tujuan ormas bukan ekonomi ya, tapi ada sih ya yang ke arah ekonomi ya, menjadi anggota. Tapi beda lagi sih. Kalau tepatnya ekonomi apa sih lebih tepatnya coba? Banyak yang bantuin, terima apa? Ah? Pasar. Jadi karena Kalau suatu apa? koperasi. Enggak, jadi gini. Jadi karena kegiatan ekonomi atau suatu ini yang dia geluti gitu ya. Itu menjadikan dia memiliki profesi ya. Kayak misalnya penjahat aja kan dikategorikan ya. Curanmor khusus pencurian motor ya. Copet khusus pencopetan gitu ya. Ketika copet disuruh nyuri motor kan beda gitu ya. Saya mah ada spesialisnya copet gitu ya. Itu kan beda-beda ya. Koruptor beda lagi ya spesialisnya. Nah, begitupun dengan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan profesi apa biasanya? Contohnya profesi itu melahirkan apa? Contoh profesi? Pedagang, Petani. Terus apa lagi? Banyak kan tuh. petani, Nelayan. Petani, guru, ya, dosen. dokter itu kan profesi ya. Nah, bahkan sekarang main game saja jadi profesi ya. Kalau profesional gamer gitu ya. Karena menghasilkan ya. Menghasilkan uang. Jadi ini akan melahirkan spesialisasi. Jadi tadi di berkembangnya ekonomi bahkan sampai sekarang ini ada profesi main game aja profesi. Kalau dulu kan anak main game terus kan dimarahin, "Ya kamu kerjaan teh main game saja," gitu. Kalau sekarang kan kerjaan main game terus kalau yang benar ya menghasilkan, kalau yang nggak benar mah tetap we menghabiskan uang ya. Kerjaannya main, game terus ya, menghabiskan uang dan menghabiskan, waktu ya. Kemudian ini kelembagaan. Jadi suatu identitas yang lahir ketika kita gabung dalam suatu, lembaga kayak tadi ya, gabung ormas ya, gabung partai politik ya, gabung, TNI, gabung Polri gitu ya. Nah, coba kalau kalian misalnya ini kan gimana kalau misalnya partai politiknya berkoalisi, apakah identitas kita berubah? Berubah nggak sih? Coba kalau misalnya gini, Golkar ya, sama Nasdem lah, Nasdem dan Golkar bersatu kembali berkoalisi gitu ya, menjadi partai yang baru, hilang gitu ya, identitas Golkar dihilangkan, identitas Nasdem dihilangkan, menjadi partai baru yaitu, misalnya Nasgor gitu ya, Nasdem dan, Golkar gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan identitas kita kalau misalnya, tadi Metri ikut Golkar gitu ya, Rizky ikut Nasdem gitu ya. Apa yang terjadi? Identitas kalian yang sebelumnya apakah hilang atau tidak? Identitas Tidak partainya mungkin. Berubah aja, Pak. berubah. Berubah. Ya hilang ya sebelumnya, maksudnya hilangnya itu ya kita bukan lagi anggota. Kalau kita masih ikut ya, ikut jadi partai Nasgor itu, ya kita berarti jadi identitas yang baru yaitu Nasgor gitu ya. Kelembagaannya bukan lagi Golkar, bukan lagi Nasdem, tapi Nasgor gitu ya. Nah itu ya yang ini kan. Ini ketika dikelompokkan pada lembaga. Jadi itu ya faktor pembentuk identitas bersama. Ingat ya, yang tadi itu adalah faktor pembentuk identitas bersama, bukan faktor pembentuk identitas nasional.
Beda kan. Kalau faktor pembentuk identitas bersama itu tadi yang melahirkan suatu identitas-identitas, ya. Nah, kemudian, kita akan bahas apa itu sih bangsa gitu ya, karena yang melahirkan identitas nasional itu adalah bangsanya itu sendiri, ya. Jadi menurut Ernest dan Otto di sini ada 2 nih gitu ya pengertian dari bangsa. Metri ke siapa temannya pilih? Yergi, Pak. Siapa? Ergi? Jergi? Yergi, Pak. Jergi? Mana? Yergi. Oh, Irgi. Mana? Ada, Pak. Oke. Kalau lihat ini pendapat ini ada Ernest, ada Otto. Kita yang mana sih bentuk identitas kita itu, bangsa kita itu? Apakah kita adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu? Atau kita adalah suatu karakter yang timbul karena persatuan nasib? Yang mana sih kita itu, Indonesia itu? Pendapat Ernest atau pendapat Otto? Tadi udah dibahas ya di sebelumnya. Kita bisa jawab berarti nyanyi saya mah. Yang Ernest, Pak, yang memiliki kehendak ingin merasa dirinya bersatu gitu. Benar. Yang lain, betul? Kata Irki. Nyanyi tuh lamun teh Ernest pasti Otto. Alasannya kenapa? Tadi udah dibahas, sebetulnya udah dibahas kalian mah. Makanya kita online tuh merhatikan tuh apa? Oke, betul ya. Jadi kita karena sejarah faktor pembentuk, bukan kesediaan bersatu gitu ya, bukan karena kehendak, bukan karena ada keinginan dari kita untuk bersatu, keinginan untuk ya, keinginan untuk bersatu kita itu lahir karena adanya gitu ya faktor sejarah gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada penjajahan, apakah kita mungkin menjadi negara Indonesia pada saat ini? Bisa jadi tidak ya. Bisa jadi kita terpecah-pecah, bisa gitu ya. Atau bisa jadi ada suatu, kejadian lain kita tersatukan oleh suatu kerajaan yang besar misalnya gitu ya. Tapi apakah seluas ini kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi bangsa kita terbentuk lebih tepat kepada sejarah atau karena persatuan nasib ya. Jadi, bangsa yang terbentuk karena pengalaman sejarah budaya bangsa itu sendiri, bukan karena, adanya kehendak ya yang timbul gitu ya. Kayak misalnya tiba-tiba gitu ya kalian lagi, kita bikin negara yuk gitu ya, ayo yuk yuk, ya tanpa sebab dan tanpa akibat gitu ya. Ada yang seperti itu ya ada gitu ya, tapi bukan kita ya. Oke. Kemudian, apa itu bangsa ya? Menurut ensiklopedia gitu ya, bangsa itu adalah suatu rakyat ya, dan kemudian dia hidup di dalam suatu lingkungan gitu ya. Kemudian, dia memiliki organisasi ya, kemudian ada wilayah gitu ya, kemudian biasanya memiliki sejarah, kebiasaan ya. Ini bisa jadi, nggak bisa jadi nggak kebudayaan yang sama, buktinya kita nggak ya, kebudayaannya tidak sama, beda-beda gitu ya. Kemudian, punya sistem pemerintahan yang berdaulat dalam artian diakui, taat dan patuh oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Nah itu, salah satu pengertian bangsa gitu ya. Kemudian pengertian bangsa selanjutnya kalau kita bagi menjadi 2 gitu ya, ada secara sosiolog antropolog ya, kemudian ada secara politis. Nah, kalau misalnya ketika melihat secara sosiologis gitu ya, maka bangsa itu adalah mereka yang memiliki kesatuan ras, bahasa, agama. Jadi primordial yang tadi, itu disebut dengan bangsa. Maka kalau misalnya kita ngomong bangsa Sunda gitu, itu betul secara sosiologis, antropologis ya. Maka bangsa Sunda, Jawa, Batak gitu ya, Bali gitu ya, itu adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa bangsa di dalamnya, ya.
Jadi bangsa kita adalah terbentuk dari bangsa-bangsa ya. Nah, kalau misalnya secara politis gitu ya, bangsa-bangsa yang ada di dalam negara tersebut dia taat dan patuh kepada pemerintahan yang ada ya, pada hukum gitu ya. Dan mereka terikat oleh kekuasaan dan patuh gitu ya kepada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini ya perbedaan secara sosiologi dan secara politis. Nah, sekarang kalian baca ini ya. Kemudian nanti setelah ini ada pertanyaan ya. Dan biar enak yang nggak bisa nyanyi ya. Hiburan. Waktu dimulai dari sekarang. Sudah paham? Atau masih butuh waktu mencerna? Model sudah bisa membedakan model ortodok dan model mutakhir? Jadi model ortodok itu adalah kayak misalnya gini, Sunda ya, Pasundan mendirikan negara Pasundan. Itu kan cuma satu unsur ya, Sunda ya jadi Sunda gitu ya. Jadi negara Pasundan. Kalau di sini sih contohnya ya Yahudi yang bentuk negara Israel. Kemudian model mutakhir itu adalah bangsa yang terdiri dari beberapa bangsa di dalamnya. Jadi bukan hanya satu identitas saja. Ya, tapi terdiri dari beberapa identitas, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak gitu ya. Kemudian sepakat membentuk suatu negara. Contohnya juga kita ya, Indonesia. Nah, ini adalah model mutakhir ya. Siap? Atau masih mau baca dikit lagi? Sudah siap? Siap bernyanyi? Siap. Oke. Irgi, berarti miliknya. Kepada siapa temannya? Kahfi aja Pak, barusan udah siap katanya. Oke, Kahfi. Di sini coba lihat di tabel pertama gitu ya. Ada unsur perbeda ya antara ortodok dan mutakhir ya. Nah, yang pertama adalah ortodok. Katanya di sini tidak mengalami perubahan unsur. Kenapa, Kahfi? Dikarenakan Pak cuman ada satu suku dalam suatu sekumpulan misalkan negara itu tersebut, jadi nggak akan ada perubahan. Kalau misalkan ada dua suku, otomatis langsung menyesuaikan dengan adanya perbedaan tersebut, Pak. Oke. Ke siapa? Betul ya. Jadi karena satu ya udah nggak usah berubah apa ya. Ke siapa? Ayo, ke siapa? Kahfi. Bentar, Pak. Siapa tuh ada yang bernyanyi di sini gitu ya. Ke ini aja, Pak. Ke Syara aja, Syara. Syara. Iya, Pak. Kita nyanyi yuk. Oke, kenapa yang mutakhir mengalami perubahan unsur? Karena terdiri dari beberapa bangsa. Ya, kenapa jadi berubah kalau terdiri dari beberapa bangsa? Karena harus menyesuaikan terhadap beberapa bangsa tersebut. Oke, jawabannya sih benar ya untuk menyesuaikan. Karena dia akan membentuk suatu identitas baru. Kalau nggak dicocokkan dulu pasti konflik kan ya. Jadi harus ada yang disepakati bersama gitu ya. Kalau yang ini kan nggak perlu ya, yang ortodok karena udah sama, apa yang harus disepakati. Oke, Syara ke siapa? Safwa, Pak. Safwa. Iya, Pak. Oke. Mau nyanyi? Enggak, Pak. Waktu yang dibutuhkannya kenapa yang ortodok itu singkat?
Karena kan hanya ada terbentuk dari satu ras, satu suku gitu. Jadi gampang untuk membentuknya gitu, Pak. Jadi singkat, tidak perlu apa singkatnya itu? Tidak perlu kesepakatan tentang identitas kultural yang barunya. Oke. Safa ke siapa? Kalian mah disuruh nyanyi teh mending pada nggak mau sih. Ke Latifa, Pak. Latifa. Ada yang mau nyanyi nggak sih ini teh? Latifa. Siapa tahu ada yang mau request Iya, Pak. lagu apa? Oke, Latifa. Mau nyanyi? Enggak, Pak. Waktu yang dibutuhkannya lama. Kenapa yang mutakhir itu? Anwar, oke siap. Siapa tahu Anwar nyanyi bener. Kenapa lama? Karena kan mutakhir itu bermula dari adanya negara yang dibentuk melalui proses sendiri gitu, Pak. Iya, betul. Itu penjelasan mutakhir. Tapi yang ditanyakan kenapa lamanya gitu ya. Karena butuh kesepakatan bersama juga, Pak. Karena membentuk identitas. Oke. Karena itu ya butuh kesepakatan gitu ya. Dan ya kesepakatan itu tidak bisa langsung simsalabim jadi ya. Kayak kalian saja misalnya dalam satu kelompok ini kalau misalnya memutuskan liburan gitu ya, kita liburan kemana? Nggak langsung semua setuju ya, oke ke sini gitu ya. Ada faktor-faktor yang akan menyebabkan gitu ya suatu ini harus didiskusikan gitu ya. Entah itu faktor ekonomi gitu, faktor jarak gitu ya, faktor waktu itu kan akan mempengaruhi suatu proses gitu ya. Jadi pembentukannya malah memakan waktu yang lebih lama lagi gitu ya. Ke siapa? Latifah? Ke Gian, Pak. Gian. Mana Gian? Ada, Pak. Oke, Gian. Bentar, Pak. Mikir dulu, Pak. Di sini dikatakan bahwa kesadaran politik telah terbentuknya. Mending nyanyi kan? Bangsa dan negara kenapa? Kalau nyanyi mah nggak usah mikir ya. Bentar, Pak. Mikirnya nggak dikasih waktu ya, sok sebentar. Terlalu lama nggak boleh ya. Karena bentar, Pak. Muncul sih kan. Boleh, mau nyanyi boleh, diterima ya. Jawabannya Ya, dengan Pak, lagu. Aduh, Latifah, bener-bener. Sampai 5 ya, 1. 2. Muncul setelah terbentuknya bangsa negara. Karena ada maksudnya teh gimana ini teh, Pak? Kesadaran politiknya. Kenapa muncul setelah terbentuknya negara tersebut? Karena baru ada peraturan yang terbentuk dan kesadaran persatuan, Pak. Kesadaran? Persatuan. Oke, coba lagi. Masih kurang ini ya. Jadi kesadaran politik ya. Berpolitik gitu ya. Itu muncul baru setelah terbentuknya negara tersebut. Sebelumnya itu mereka nggak memiliki kesadaran politik. Kenapa? Yang ortodok itu. Karena 3.
4. Karena sistem sebelumnya belum bersifat persatuan, itu belum bersifat negara. Jadi Apa? Belum bersifat apa? belum bersifat persatuan, belum bersifat penyeluruh, Bukan belum itu bersifat tadi. negara gitu Pak. Maksudnya belum bersifat negara gimana? Itu sudah memasuki ya jawabannya. Cuma harus dijelaskan. Bersifat negara maksudnya gimana? Belum bersifat kesatuan Pak. Bukan kesatuan. Tadi kan yang kita bicarakan ortodok. Belum bersifat Ortodok. negara Pak. Ortodok itu nggak punya masalah dengan kesatuan. Kenapa? Karena satu unsur. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya bersifat negara, jelaskan dong seperti apa. Jawabannya benar. Nah, tapi apa maksud dari bersifat negara? Bising asal jawab ya. Karena Wah, ini belum ada sifat ingin untuk mati-matian. Mending nggak mau sih nyanyi, mending nyanyinya. Nggak, Pak. Menghibur temannya, amal. Pada tidur. Nggak kan, itu lagunya yang semangat, halo-halo Bandung. Karena belum ada tujuan bersama untuk kedepannya Pak. Tujuan bersama untuk kedepannya. yang Sedikit lagi, masih kurang ini. Masih. Aduh. Kalau misalnya ini mah masih canapak gitu ya, kakinya masih ngawang kayaknya gitu ya. Gimana? Karena belum terbentuk. Ayo nyanyi yuk, Yan. Lagu nasional, nggak apa-apa. Lagu nasional bisa halo-halo. Tadi udah bener Pak. Bisa, ya tapi kan belum jelas ya. Coba kalau oke, boleh. Kalau kata Gian bener, coba sekarang pilih. Kalau bisa selamat nggak nyanyi, pilih temennya. Kalau temennya paham apa yang Gian katakan dan bisa menjelaskan, berarti selamat. Kalau enggak, dua-duanya nyanyi. Duet, Kafi. Ya, Kafi. Ya Pak. Oke, diminta duet katanya. Apa? Ngerti gak yang tadi kata Gian? Bersifat negara kata Gian katanya. Terus apa lagi Gian? Ke Kafi. Apanya Pak? Tadi kata kamu tuh apa? Selain bersifat bernegara itu apa lagi? Kesatuan Pak. Belum ada tujuan bersama. Kesatuan makan salah tadi. Oh iya. Tujuan Pak. Oke. Gimana sih maksudnya? Kok kesadaran politik muncul? Dengan itu paham gak sih apa yang Gian katakan? Ini teh Pak, kenapa sebelum terbentuknya kesadaran politik gitu Pak? Kenapa kesadaran politiknya itu belakangan gitu ya? Oh iya Pak, karena yang pertama belum ada sifat bernegara. Kenapa yang sok. Terus gini Pak, belum ada kayak sistem hierarki kepemerintahan gitu Pak. Jadi baru kepikiran setelah terbentuknya negara, kita harus ada pemimpin, misalkan presiden ataupun parlemen-parlemen yang harus terbentuk seperti itu mungkin Pak. Oke. Terame jadi wete nyanyi. Apa itu maksudnya Pak? Oh, itu Gian nanti nyambung ya, Mak. Kudu nama bertanggung jawab. Kamu mah. Maksudnya eta. Padahal di ini kan. Oke, tadi seperti itu ya. Jadi sebelumnya nggak ada gitu ya unsur-unsur tersebut. Dia punya unsur yang satu gitu ya, unsur ras ya, unsur rasnya itu, unsur budayanya itu yang satu itu ketika terbentuknya negara baru gitu ya, kesadaran politik ini dia muncul gitu ya, karena tadi ada struktur organisasi gitu ya, kemudian ada pemilihan kepemimpinan gitu ya, ternyata misalnya apakah kita samakan saja nih dulunya itu yang jadi kepalanya itu adalah kepala adat atau ya misalnya yang jadi pemimpinnya, apa kita pakai itu juga lagi ya ketika kita sudah negara, atau kita pilih ulang lagi beda gitu ya, kepala adat dijadikan sebagai
misalnya simbol kehormatan saja gitu ya, tidak jadi kepala pemerintahan gitu ya, gimana itu kan bisa diinikan lagi gitu ya, baru dipikirkan ya. Karena berakhir di Kavi ke siapa? Mau ke Gian lagi boleh? Ke Gian nyanyi. ke siapa ya? Ke Teddy, Pak. Teddy. Teddy. Ya Pak. Oke, kenapa yang mutakhir kesadaran politiknya bahkan awal ya? Kalau yang ini belakangannya, ini mah tiheula gitu, mendahului. Negaranya juga belum ada, sudah punya kesadaran politik ya. Kenapa? Karena Pak terbentuk atas bangsa-bangsa Pak. Karena kalau tidak ada kesadaran politik, nanti sebuah negara tersebut akan banyak kudeta mungkin Pak. Gitu. Ini ekstrim, banyak kudeta. Itu arahnya sih itu ya, ke situ ya, betul ya. Jadi karena banyak gitu ya, sebelum dia bikin negara harus disepakat dulu gitu ya. Nggak tiba-tiba bikin baru nanti kumangke lah ya. Ini mah bentuk politiknya mah kumangke nggak bisa ya. Kita tuh mau bikin negara apa sih, komunis gitu ya, demokratis gitu ya. Lebih kepada sistem pemerintahnya kayak yang kapitalis atau gimana gitu. Itu kan harus disepakati. Ibarat kemarin ketika kita merumuskan gitu ya Pancasila ya pada tanggal 1 Juni kita belum merdeka ya. Tapi ideologinya sedang disusun gitu ya supaya disepakati. Ya, jadi ketika sudah merdeka kita sudah punya yang disepakati tersebut ya. Tadi ke siapa? Ke Anwar mungkin Pak. Anwar. Oh, katanya Anwar mah mau nyanyi ya? Apa langsung aja nyanyi, Pak? Oh, boleh. Lumayan lah hiburan. Meh tenunutan. Lagu apa, Anwar? Nanti Bapak yang jawab kalau kamu nyanyi. Halo Bandung aja, Pak. Halo Bandung. Oke, siap. 1, 2, 3. Mana? Halo Bandung, kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi tapi mari bunga kembali. Oke. Gimana ya mata kuliah karaoke lagunya di ini. Derajat partisipasi politik itu yang model ortodok. Kenapa partisipasi politik dan ini dianggap sebagai bagian terpisah dari suatu proses integrasi. Ya. Kalian tahu kan integrasi itu apa? Integrasi itu adalah suatu proses pemersatuan. Ya. Jadi terintegrasikan, tersatukan, ya. Jelas di dalam model ortodok bahwa ini dianggap bagian yang terpisah. Karena dalam model ortodok yang menyatukan itu adalah bukan ininya, partisipasi politiknya, tapi identitas sebelum menjadi bangsa tersebut, ya. Entah itu karena kesamaan etnisnya, misalnya negara Pasundan menjadi Pasundan menjadi negara Pasundan misalnya ya. Nah, identitas yang integrasi pertamanya itu tadi budaya Pasundannya, bukan negara Kesundaannya. Ya, seperti itu. Ya. Anwar ke siapa terakhir? Agung, Pak. Agung. Agung mau nyanyi lagi? Yang pertanyaan itu ya Pak, mutakhir ya? Terakhir. Kalau yang ini bagian terpisahkan, ini bagian tidak terpisah. Nyanyi aja ya Pak, tapi udah paham lah maksudnya. No, pengen nyanyi, oke. Mantap, sok. Lagu apa? Bebas. Yang penting lagu nasional.
Marcelino mah partainya. Perino, lagu Perino. Jangan Pak. Lagu itu Pak. Apa? Lagu nasional Pak. Atau lagu Sunda boleh. Karena di Jawa Barat. Apa bebas sok? Jawab aja Pak. Sok atuh. Partisipasi politik rejim. Itu Pak alasan tidak dapat terpisahkan karena latar belakangnya mereka memiliki identitas masing-masing Pak. Kenapa dengan partisipasi politik itu justru menjadi terintegrasi? Karena yang tak terpisahkan itu kan Pak. Jadi kan kayak sok gimana jelasin? Sok bisa dipikiran benar-benar apa pengen ke belakang itu sok bisa dipikiran beruntung agung. Karena memiliki latar belakang yang itu kan Pak, apa masing-masing gitu Pak. Ya, hal itulah yang membuat tak terpisahkan Pak. Nanya aja ya Pak lah. Tes. Masih di mute Pak. Nyanyi aja. Jawab dulu aja Pak kalau misalnya kurang baru Pak. Tadi udah mau nyanyi aja. Sok atuh. Alasannya tuh kan Pak karena memiliki latar belakang berbeda gitu Pak, yang menyebabkan partisipasi politiknya saling berenggangan gitu Pak, kayak si ini pengen ini gitu Pak, yang ngebuat hal tersebut terjadi gitu Pak. Nah, pertanyaannya gini, Gung. Coba kenapa dengan dia berpartisipasi politik malah menjadi bagian integrasi? Kan itu ya pertanyaannya. Integrasi karena itu Pak kan memiliki tujuan mufakat yang sama gitu Pak. Tujuan mufakat yang sama gimana? Oke, jawab sob, coba mufakat yang sama atau gini. Paham? Paham Pak. Oke, gimana maksudnya Rizky? Kata Agung deh. Gini Pak, mungkin kata Agung kayak misalnya kan tadi itu banyak apa kayak bangsa-bangsa yang berbeda. Nah, terus katanya kan itu yang mengakibatkan politik itu tak terpisahkan. Nah, kayaknya apa kayak misalnya kan karena beda-beda pendapat, makanya kalau misalnya mau bersatu harus ada satu pemerintahan yang memimpin, mungkin gitu Pak.
jadi tak terpisahkan kalau misalnya di mutakhir gitu Pak. Tapi yang ditanyakan ini kan bukan pemimpinnya, tapi ketika kita berpartisipasi dalam politik itu. Mungkin Pak, setiap Ah, bangsa harus mengirimkan satu perwakilannya agar bangsa tersebut tidak tersisihkan gitu Pak. Jadi di bukan, tidak tersisa. Oke. Inilah ya secara itu garis besar memang ngarahnya ke sana ya. Jadi ketika misalnya contohnya kita aja yang paling gampang. Ketika diadakan suatu proses pemilu gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu, semua memilih baik itu memilih anggota DPR, baik sampai kepala negara gitu ya, kemudian dari kepala daerah gitu ya. Nah, ini semua adalah merupakan proses integrasi, kita bersatu ya, membentuk suatu struktur pemerintahan gitu ya, yang nantinya suatu struktur pemerintahan itu negara tersebut itu akan memberikan feedback kepada masyarakatnya itu kembali. Dengan dia berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut, maka dia adalah merupakan bagian dari bentuk kekuasaan atau pemerintahan tersebut. Tapi kalau misalnya dia dijauhkan itu, kamu mah jangan milih, kenapa? Saya juga kan adalah bagian dari warga negara. Nah, itu kan dia menjadi tidak terintegrasikan, dia tidak masuk ke dalam bagian tersebut ya. Nah, itu ya yang dinyamakan dengan ini perbedaan antara model ortodok dan mutakhir itu. Jadi paham ya nanti ya kalau misalnya ditanyakan apa sih secara ini perbedaan antara model ortodok dengan model mutakhir ya. Kemudian kita ke ini ya bangsa Indonesia. Siapa sih bangsa Indonesia itu ya? Kalau menurut Soekarno adalah mereka yang menetapi wilayah yang telah ditentukan gitu ya dari Sabang kemudian sampai Merauke dan memiliki kehendak yang sama gitu ya. Tapi kan karena seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, yang menempati wilayah Indonesia ini bukan hanya ternyata sekarang ini ya, bukan hanya bangsa Indonesia saja gitu ya. Karena tadi ya dengan perkembangan teknologi banyak yang bisa datang dan pergi gitu ya ke wilayah kita gitu ya. Ada yang menetap sementara, ada yang cukup lama, baik itu karena pekerjaan atau karena memang betah gitu ya. Ini ya, tapi yang ditekankan Soekarno sih sebetulnya bukan hanya menetapnya ya, tapi di sininya kehendak dan karakter yang telah menjadi satu. Ketika dia memiliki kehendak untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, ya maka dia akan diterima menjadi bangsa Indonesia. Karena dalam sejarah kita pun kan banyak ya yang bukan warga negara Indonesia berjuang gitu ya. Di dalam ini sejarah dicatat gitu ya dan dia mendapat gitu ya tempat di dalam hati masyarakat Indonesia ya. Kemudian bangsa Indonesia terbentuk karena ini ya persamaan nasib tadi ya sudah diinikan, jadi faktor yang membentuk kita itu adalah karena ini persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan, kemudian tempat tinggal dan cita-cita bersamanya itu. Jadi faktor pembentuk identitas kebangsaan Indonesia bukan faktor primordial gitu ya, tetapi adalah faktor historis, bukan karena suku atau etnis ya, bukan juga karena muncul keinginan begitu saja, tapi lebih tepat kepada historis ya untuk faktor pembentuk dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian apa sih negara kesatuan Republik Indonesia itu? Ya, secara ini adalah mereka yang bersatu gitu ya, di bawah perbedaan-perbedaan, walaupun terdapat perbedaan ini adalah perbedaan ini menjadi jarak ya, dan diharapkan jarak ini memang jarak ini susah ya untuk ini kan. Kayak misalnya pertama beda etnis saja itu sudah jarak. Ditambah lagi beda agama, sudah jaraknya sudah bertambah lagi gitu ya. Tapi walaupun gitu ya terdapat perbedaan-perbedaan ini, kita punya sejarah yang sama gitu ya, dan kita punya cita-cita yang sama, kita punya tekad yang sama yaitu untuk membangun ya seluruh ya itu sih yang diinikannya ya. Maka kalau misalnya kemarin dibahas ada yang tidak sesuai,
dari pembangunannya ini yang bisa menyebabkan disintegrasi tersebut gitu ya. Oke, terakhir lah ya ini ya. Kemudian proses terbentuknya negara Indonesia itu adalah ini sebetulnya ini diulang-ulang ya seringnya kemarin ya di dalam Pancasila juga kita harus lebih mematangkan ini ya bahwa alinea pertama itu adalah bahwa pengakuan akan bahwa bangsa itu adalah mereka yang merdeka, keinginan untuk merdeka sehingga memunculkan motivasi perjuangan yaitu motivasi untuk meraih kemerdekaan. Kemudian alinea kedua menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu bagaimana melawan penjajahan ya. Jadi motivasi keinginan berjuang itu diwujudkan dengan bentuk perjuangan yang nyata gitu ya, melawan penjajahan tersebut. Sampai akhirnya kita merdeka dan kemerdekaan ini kita nyatakan bahwa bukan hanya semata-mata karena hasil perjuangan saja, karena bangsa kita tidak melupakan bahwa kita adalah bangsa yang memiliki nilai spiritual. Maka alinea ketiga adalah motivasi spiritual ya. Kemudian terakhir bab atau alinea keempat menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu setelah merdeka apa sih struktur pemerintahannya, seperti apa sih, apa yang akan dijadikan sebagai cita-citanya. Dan di sini juga terdapat Pancasila. Itu ada dalam alinea keempat. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Pak, mau bertanya tapi bukan masalah ini, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak. Mau bertanya tentang e-learning, Pak. Oh, kenapa e-learning? Kalau saya cari kan ada enrollment key-nya, Pak. Ada enrollment key-nya nggak, Pak? Yang ini tuh belum, bentar ya. Udah di ini kan, cuma pokoknya belum setting lagi, jadi belum di invite karena tadi kemarin tuh mikirnya masih ini. Nanti dihilangkan ya. Apa namanya? Kalau nggak salah namanya itu PKN 2021 gitu ya, Bapak ngasih nama teh. Apalagi yang ya Pak 2021. Yang apa teh. Nanti dihilangkan lah, nggak bisa masuk ininya. Kalau nggak salah mah enrollment kayaknya teh PKN gitu ya, pendidikan kewarganegaraan. Tapi kalau misalnya masih ada nanti dihilangkan biar bisa langsung masuk, karena ada dua, yang satu tuh Bapaknya kehapus, jadi nggak bisa ngedit lagi ya. Tapi yang ini mah bisa, takutnya salah, nanti dilihat dulu baru kalian masuk ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Mau nanya Pak tentang pendapat Bapak nih tentang bagaimana gitu organisasi masyarakat di Indonesia menurut Pak Reddy sendiri gitu. Kalau misalnya ngelihat ormas-ormas yang ada ada beberapa sih yang memang positif ya, tapi karena kalau dilihat sekilas gitu ya, belum masuk ke dalamnya gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum gitu, kalau misalnya lihat ormas-ormas ini masih merupakan perlindungan dari masyarakat dari kekuatan gitu ya, yang kadang-kadang mendesak mereka gitu ya. Kayak misalnya ketika kita hidup di dalam bagian masyarakat ya, kita punya hutang piutang gitu ya. Kita punya urusan dengan birokrasi gitu ya. Kita punya urusan dengan individu lainnya gitu ya. Nah, ormas di kita itu masih cenderung perlindungan ke sana gitu ya. Kayak kita misalnya supaya nggak ditagih hutang melulu gitu, kita gabung ormas gitu ya, supaya terlindungi gitu. Kemudian kita punya konflik dengan seseorang, dengan kita punya ormas, kita merasa menjadi
bagian dari kekuatan tersebut gitu ya. Jadi masyarakat kan nggak punya kekuatannya. Kalau misalnya yang ini ya, kalau yang punya kekuatan ya dia punya gitu ya power misalnya karena dia punya jabatan atau powernya karena dia punya materi gitu ya. Nah bagi mereka yang ini mereka masuk kepada ormas-ormas tersebut. Jadi ormas-ormas tersebut masih mengambil gitu ya bukan kepada apa sih visi yang akan dicapai dari organisasi masyarakat tersebut. Apa sih yang akan mereka kontribusikan gitu ya. Tapi masih kepada permasalahan-permasalahan seperti itu gitu yang mereka rekrutnya. Tapi pada akhirnya gitu ormas itu memanfaatkan kondisi tersebut dan akhirnya menjadikan keuntungannya tersendiri. Untuk apa? Misalnya ketika dia mencoba gitu ya mengambil suatu keuntungan gitu ya, ketika dia melakukan tindakan-tindakan gitu ya. Dia melakukan misalnya sapu bersih dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya seolah tindakan politis tapi ada keuntungan juga kan yang dia peroleh. Akhirnya misalnya salah satunya faktor ekonomi ya, keuntungan ekonomi ya kepada diberikan supaya tidak sweeping dan lain sebagainya, ormasnya diberikan bantuan gitu ya, dalam tanda kutip ya, bantuan sumbangan tersebut sebetulnya adalah bagian dari permintaan. Kemudian banyak sekali ormas yang justru menjadi tidak mendukung kepada pemerintahan dan menghalangi pemerintahan justru ya dalam proses pembangunan. Kadang-kadang ya itu dengan mengatasnamakan rakyat. Contohnya mau pembangunan jalan nih, jalan mau dibangun tiba-tiba ditentang oleh ormas. Alasannya misalnya kan banyak ya ganti rugi yang ini. Padahal kan ujung-ujungnya ekonomi lagi gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Jadi pembangunan yang harusnya gitu ya bisa menelan biaya yang tidak cukup banyak oleh pemerintahan dan menjadi membengkak gitu ya belum untuk ormasnya, belum untuk masyarakatnya gitu ya. Banyak itu sisi negatifnya ya dari organisasi masyarakat. Tapi kan karena ada juga sisi positifnya ya memberikan support gitu ya, dukungan. Contohnya ketika kita berhubungan dengan birokrasi gitu ya, kalau misalnya kita didukung oleh organisasi masyarakat gitu ya, kita menjadi didampingi dan kita bisa melakukan interaksi yang wajar gitu ya, karena kadang-kadang berhubungan dengan birokrasi saja interaksi yang tidak wajar itu kan diputar-putar ya, "Oh Bapak silakan ke sini dulu, silakan." Oh jadi, panjang gitu ya, padahal kita, tidak punya waktu gitu ya. Misalnya karena contohnya ya birokrasi BPJS Kesehatan, nah yang seperti itulah ya. Jadi di satu sisi bisa membantu gitu ya, tapi kalau misalnya yang Bapak lihat sekarang gitu ya, kebanyakan ormas itu masih tidak bergerak atas dasar visi dan misinya, tetap ya mereka bergerak kepada kepentingan kelompoknya atau lebih kepada membangunnya tadi ekonomi atau kesejahteraan kelompoknya itu dan mereka memanfaatkan power-nya itu dengan melindungi masyarakat, mengajak bergabung ya masyarakat-masyarakat tersebut dan masyarakat merasa terlindungi, oh ya kalau saya di ini nggak ada apa-apa, ada ormas. Timbal baliknya itu kan ya, mereka menjadi anggota itu mereka menjadi terlindungi gitu. Tapi yang diminta ormas itu kalau ormas itu meminta untuk bergerak atau ingin memiliki massa ya anggotanya harus mau ikut gitu, kalau enggak ya dikeluarkan. Itu sih ya yang disayangkan gitu ya dari organisasi masyarakat, padahal bagus sebetulnya organisasi masyarakat itu sendiri ya, tapi masih banyak yang seperti itu. Udah lagi? Baik Pak, Gimana? terima kasih. Alvin? Pak ingin bertanya Pak. Pak kan Gimana? ini berhubung sedang matkul PKN gitu Pak, saya izin mau bertanya mengenai kasus terkini yang sedang terjadi di negara ini gitu Pak. Mengenai ini Pak, ini mah pendapat Bapak gitu, apakah baik atau tidak? Ini mengenai kasus Desa Wadas Pak, yang bakal digusur buat pembangunan pemerintahan gitu Pak. Tapi kan Pak, Desa Wadas tuh terkenal dengan desa yang subur akan tanahnya dan pertaniannya pun sangat banyak gitu Pak, bermacam-macam. Dan banyak juga kontra dan pro untuk menggusur Desa Wadas tersebut gitu Pak untuk menjadi pembangunan.
proyek Jokowi gitu Pak. Nah, Hmm. bagaimana gitu Pak pendapat Bapak, apakah sependapat dengan pemerintah untuk menggusur Desa Wadas atau mempertahankan hak-hak dari warga dari Desa Wadas tersebut gitu Pak? Oke, kalau ditanyanya pendapat ya tadi, karena ditanya pendapat, jadi ya sebetulnya belum bisa ya. Kenapa belum bisa berpendapat gitu? Karena kalau misalnya kita hanya lihat dari berita gitu, ini kalau misalnya mau berpendapat yang netral ya harus lihat dulu gitu ya. Kan ada dua sisi ya. Selalu dari sesuatu itu selalu ada dua sisi gitu ya. Apakah memang kadang-kadang ya kalau misalnya kita lihat yang jadi korban itu kalau dari satu aspek kita lihat adalah masyarakatnya gitu ya. Ada penggusuran dan lain sebagainya gitu ya, tapi terkadang masyarakat yang menjadi korban juga sebetulnya adalah, pelaku gitu ya. Nah ini yang perlu kita, lihat lebih dalam lagi gitu ya, karena Bapak juga belum, ini sih apakah mereka betul-betul murni, konservasi atau perlindungan sumber daya kekayaan alamnya itu betul-betul gitu ya, atau sebetulnya gitu ya, mereka mendiami lahan yang memang betul adalah milik, pemerintah gitu ya. Kemudian, mereka nggak mau pindah gitu ya. Karena banyak sekali di kita kejadian-kejadian seperti itu ya, mentalitas-mentalitas yang kadang-kadang ada lahan kosong, "Ah, ya udah saya mau," dia bangun aja dulu gitu ya. Tiba-tiba ini kasus di kita seperti itu banyak gitu. Ketika mau digusur teman Bapak sendiri ya, dia punya, tanah gitu ya, bapaknya. Kemudian, karena kasihan kita lihat pedagang nggak bisa jualan gitu ya lahan, kemudian, dia izinkan gitu ya dagang. Kemudian, singkat cerita ayahnya ini meninggal ya, kemudian, anaknya butuh uang lah ya, dia tahu bahwa tanah itu miliknya mau dia jual. Tapi pedagang ini menolak pindah, karena dia merasa bahwa dia juga udah keturunannya, "Saya diwariskan oleh ayah saya di sini," gitu ya. Nah, itu juga menjadi polemik ya ketika ini kan kalau lihat dari segi, tersebut. Maka kalau misalnya mau menjawab ini Bapak juga belum mendalami nih gitu ya secara ini, kalau misalnya hanya lihat dari kasus-kasus pemberitaannya saja kan, dari sudut pandang yang dilihat adalah bahwa ini adalah, korban gitu, seolah sesuatu yang dipaksakan gitu ya kepada, masyarakatnya. Atau apakah betul seperti itu gitu ya, pemerintah tiba-tiba memaksakan, "Eh kamu udahlah misalnya jangan berkebun nanas lah," gitu ya, "udah bangun jadi industri aja." Apakah seperti itu gitu ya, pemerintah itu memaksakan kondisi yang asalnya idealnya apa gitu ya, untuk menjadi ini. Tapi kalau misalnya betul gitu ya memaksakan ya tidak setuju gitu ya, karena setiap daerah punya kekhasannya tersendiri gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini betul gitu ya, pemaksaan terhadap tadi kekhasan yang dimiliki gitu ya, kemudian mau dihancurkan dengan mengatasnamakan, pembangunan. Kemudian, feedback dari pembangunan ini apa sih gitu ya. Yang ini yang perlu lihat lagi untuk siapa gitu ya tujuan, pembangunan tersebut. Apakah hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu ya, seperti misalnya proyek, pulau-pulau buatan seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ya wajib ya kita untuk menentang permasalahan tersebut. Jadi kalau sekilas, Pak lihat gitu ya kasus ini, tapi kalau mendalami sampai ini ya ini yang butuh gitu ya, kalau karena yang diminta tadi pendapat ya, untuk melihat posisinya gitu ya. Nah, untuk berpendapat seperti itu butuh kepastian dulu nih kenapa gitu ya, secara mendalam. Karena kalau misalnya kita tadi melihat permasalahan hanya dari satu sudut pandang saja, ya bisa jadi kita hanya melihat seolah-olah yang korban itu adalah masyarakat dan pemerintah menjadi, penjahatnya. Tapi kalau misalnya kita mendalami kadang penjahatnya itu adalah masyarakat, pemerintah yang menjadi korbannya. Sering juga kasus, seperti itu, gitu ya. Jadi, butuh dilihat dulu nih ke sana gitu, surveinya gimana gitu ya, ini tuh kebenaran itu seperti apa. Apakah betul akan ada perusakan gitu ya terhadap ini, kemudian digantikan dengan industri atau misalnya pembangunan, ya.
Atau misalnya hanya sebagian, kemudian ada yang tidak terima, kemudian di besar-besarkan. Ya. Nah itu ya, yang jadi ininya. Oke, ada lagi? Iya Pak, soalnya saya juga sering ini gitu Pak, nge-explore di Instagram terus di Twitter mengenai kasus Desa Wadas, dan mirisnya tuh Pak banyak yang mempost ataupun meng-tweet berita-berita mengenai warga atau masyarakat di sana tuh di ini Pak kayak dikeluarin paksa oleh pihak kepolisian gitu Pak, dan videonya pun saya udah nonton gitu Pak. Karena nah itu Pak mirisnya tuh di situ, apakah ini teh sebagai tanda tanya gitu Pak, apakah feedback ke masyarakatnya tidak jelas dari pemerintahnya, atau masyarakatnya yang udah diberikan feedback begitu luas gitu, tapi masyarakatnya itu egois gitu Pak. Jadi yang Kahfi mah ya itu Pak tanda tanyanya, ini tuh yang bener teh mana kayak kata Bapak Tapi kan tadi. dengan justru itu ya, dengan viral kan makin diselidiki ya. Nanti biasanya terbuka ya dengan makin terviral mata masyarakat menuju ke sana gitu ya. Makin banyak pemberitaan, ini pada akhirnya akan terlihat gitu ya tadi mana yang hitam dan yang putihnya. Karena kita kan masih lihat dari luar gitu ya, sudut pandang luar. Nah ini yang masih perlu dicermati. Betul, jadi kita memang harus ngelihat dulu ke dalam mana sih yang benar gitu ya. Apakah memang masyarakat tiba-tiba diusir gitu ya? Apakah pemerintah sejahat itu gitu tiba-tiba melempar tanpa adanya diskusi awalnya gimana? Memang nggak ada diskusi dulu atau gimana? Kenapa tiba-tiba kejadian seperti itu? Nah itu ya yang butuh diperdalam sebetulnya gitu ya. Tapi kalau viral sih biasanya nanti lebih jelas ya. Ada lagi? Ada lagi Pak. Gimana? Ini beda lagi Pak pertanyaannya. Gimana? Mengenai kondisi kampus dan identitas kita sebagai mahasiswa gitu Pak. Apakah penting gitu Pak di kehidupan mahasiswa tuh diselingi mengenai sistem politik mahasiswa? Karena Pak di kampus-kampus lain yang Kahfi tahu gitu, contoh di UIN itu politik kampusnya itu sangat sangat krusial gitu Pak, karena banyak partai-partai politik yang seperti HMI dan GMBI, dan itu pun menjadi wadah untuk mahasiswa mencalonkan diri sebagai misalkan ketua BEM ataupun ketua himpunan gitu Pak. Nah, apakah penting itu Pak sistem politik tersebut diterapkan di suasana kampus dan kita sebagai mahasiswa gitu Pak? Oke. Kalau dulu emang seperti itu ya. Kampus itu kadang seringnya berseberangan dengan pemerintahan. Kenapa ya? Karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa berpolitis gitu ya. Karena politis itu adalah bagian dari kehidupan kampus gitu ya. Jadi ya ini bagian gitu ya, kalau misalnya makin terbiasa ya makin bagus gitu ya. Mereka makin memahami struktur ini, sehingganya pemahaman berpolitik di awal-awal. Tapi sebetulnya gitu ya, ini memang bukan prioritas kampus gitu ya, bukan prioritas kampus untuk menginikan. Makanya hidup tidaknya ya tergantung dari ini ya. Sebetulnya sarananya sudah diinikan gitu ya. Tapi kalau mahasiswanya mau menghidupkan itu kan berarti tergantung dari mahasiswanya dan kadang-kadang sih pembimbingnya ya. Kalau misalnya pembimbingnya mendukung dan ini ya hidup juga sih ya suasana dan lingkungan kampusnya. Tapi kalau misalnya dinyatakan penting atau tidak ya penting gitu ya, karena saat ini pemerintahan itu butuh gitu ya, butuh oposisi, butuh pengawasan dari masyarakat. Maka kampus-kampus yang terdidik dari politik-politiknya itu ya, ini akan menjadi pengawas dari pemerintahan yang baik, akan menjadi oposisi yang baik gitu ya bagi jalannya sistem pemerintahan ya, karena mereka sudah terbiasa gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu sih enak ya, mahasiswa itu punya powernya sendiri gitu ya.
dibanding dengan sekarang. Kalau sekarang kadang-kadang mahasiswa itu didorong lebih kepada akademis ya, tapi secara politis kadang menjadi terlupakan. Tapi bukan berarti kadang-kadang mementingkan politis dan akademis tertinggal gitu ya, harus balance. Kalau Bapak sih mendukungnya yang berpolitis itu yang rajin kuliahnya gitu ya. Kadang-kadang kan dulu kenapa sih di ini kan karena dari yang sudah-sudah kadang-kadang sibuk berpolitis di di kampus nggak masuk kuliah gitu ya. Karena kesibukannya malah ke arah politis. Akhirnya tidak lulus gitu. Itu kan menjadi permasalahan juga. Makanya kampus biasanya mendorong supaya lebih ke arah tadi akademisi gitu ya. Itu sih sebetulnya kalau misalnya ngelihat. Tapi kalau misalnya dia tetap bisa menjaga balance ini bagus ya. Bisa menjaga balance antara prestasi dengan politisnya. Justru yang berpolitis itu harusnya yang paling rajin kuliahnya ya. Jangan paling bolos dulu itu malah seperti itu ya. Yang paling sering bolosnya gitu ya. Dan kadang-kadang boleh mengkritisi gitu ya. Boleh mengkritik kepada suatu sistem tadi pemerintahan. Tapi tetaplah gitu ya, kita itu adalah masyarakat yang punya aturan dan kita adalah masyarakat yang punya budi pekerti gitu ya. Maka kritisi dan ininya ya kita harus mengedepankan nilai-nilai itu sendiri juga gitu ya. Misalnya tiba-tiba mengkritik atau memprotes, mendemo gitu ya di kampus gitu, kemudian tidak menghadiri seluruh kuliah gitu ya. Nah itu juga pada akhirnya kan bukan ininya ya feedbacknya. Jadi kalian itu hidup itu kan saat ini bukan untuk diri sendiri juga gitu ya. Ada orang tua yang mensupport gitu ya. Nah itu juga jangan dilupakan. Tapi kalau misalnya iklim politik di kampus memang menjadi bagus ya untuk membiasakan diri. Sehingganya paham sih nanti ya. Kayak ketika kalian demo di kampus, kemudian dipanggil misalnya ya oleh ini ya ketika mengalami itu ya paham, oh ternyata media persuasif itu seperti ini ketika berdemo gitu ya. Kemudian pendekatannya ternyata seperti ini. Itu kan kedewasaan itu timbul gitu ya dari kebiasaan berpolitis. Ternyata kemudian ternyata untuk ini tuh dia begini gitu ya, kayak misalnya bukan toleransi apa sih namanya teh keinginan untuk didengar teh apa ya. Jadi kadang di dalam politik kampus yang gitu ya, ada yang senang gitu ya untuk berkoar-koar gitu tapi tidak mau mendengarkan gitu ya. Kemudian dia punya idealisme yang hanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kan seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana sih menyatukan gitu ya? Bagaimana caranya gitu ya menjembatani perbedaan tersebut itu akan sangat bagus gitu ya. Karena nantinya pasti gitu ya di dalam lingkungan kampus itu banyak yang pendapat-pendapat yang berseberangan gitu ya. Dengan terbiasa tersebut nanti kita paham gitu ya. Ternyata mengelola lingkungan gitu, mengelola organisasi seperti ini saja sudah sulit gitu ya, apalagi mengelola misalnya secara negara. Kayak gitulah ya dengan adanya ini. Tapi kalau misalnya mau maju tidaknya kembali lagi ke mahasiswanya. Ya, walaupun ada pembimbing dan tidaknya kalau mahasiswanya tidak menghidupkan ya nggak bisa. Ya, karena itu kembali lagi pada keinginan mahasiswanya itu sendiri ya. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya Pak. Gimana Rizky? Kan Pak kalau misalnya zaman dulu itu kalau misalnya mau mengkritik ya, kalau zaman sekarang juga kalau misalnya mau kritisi atau itu kan demo ya Pak, demo secara langsung. Kan kalau misalnya di zaman sekarang kayak ya pandemi kayak gini kan kalau misalnya mau mengkritisi sama mau protes itu kan ininya lewat sosial media ya Pak. Biasanya pada protes itu misalnya trending Twitter dan lain-lain. Nah biasanya kan pada kalau misalnya
yang keluar juga itu kadang yang tidak berpendidikan juga keluar gitu Pak. Jadi misalnya kalau ada yang berpendapat gitu, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibahas gitu Pak. Terus kalau misalnya mereka itu menurut Bapak kayak gimana sih Pak? Gitu. Kalau misalnya kalah berdebat gitu malah tiba-tiba bawa sara dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kalah dan lain-lain. Oke. Oh iya ya, kalah berdebat dan ya haknya ya, konsekuensi ya. Konsekuensi dari demokrasi, mau nggak mau gitu ya. Semua punya kesempatan. Kita nggak bisa ngelarang ya tiba-tiba misalnya ya, kita merasakan bahwa kita lebih superior, dalam tanda kutip kita lebih paham, kemudian ada yang ini orang ngapain sih bicaranya kemana saja. Ya nggak bisa gitu ya, karena kita adalah negara demokrasi gitu ya, kebebasan untuk berpendapat. Nah, ya bagian gitu ya, bagian dari demokrasi tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita mendiskriminasikan gitu ya orang ini karena keterampilan dalam berpikir, beranalisisnya kita anggap kurang gitu ya. Nah, berarti kita juga mendiskriminasikan gitu ya kepada nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Ya terima, ya mau seperti apa gitu ya. Tapi kan nantinya gitu ya, ini adalah suatu proses pembelajaran gitu ya. Di kita juga kan proses politik kita ketika awal-awal dari rezim Orde Baru gitu ya, kita masuk ke reformasi gitu ya. Seperti apa sih kita berkampanye dangdutan kan? Kita dangdut gitu ya, nggak ada. Kalau sekarang kan kita makin dewasa, makin ke sini gitu ya prosesnya. Ada debat gitu ya, walaupun misalnya debatnya, dianggap kurang, tapi itu kan sudah bagian dari, proses, yaitu bagian dari proses gitu ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa ada yang berpendapat tapi, nggak nyambung gitu, tapi setidaknya dengan dia berpendapat, dia peduli gitu ya dengan hal tersebut gitu ya. Karena dalam proses demokrasi masa itu sangat penting gitu ya. Maka ke sini kan kita makin ini. Memang dalam demokrasi itu yang paling kuat itu ya kecerdasan ya. Semakin cerdas masyarakatnya, semakin bagus dari demokrasinya. Tapi kita masih muda lah ya demokrasi kita. Kalau misalnya dikatakan kita baru memulai demokrasi pada era ya reformasi gitu ya. Sebelum-sebelumnya ya demokrasi, tapi lebih kepada tadi ya terpusat dari demokrasinya tersebut ya. Belum ini walaupun sekarang misalnya ada dalam demokrasi ada kasus-kasus ya seperti tadi ya. Kalau kata Opa ya ini pendapat Opa itu mah wajar ya, itu bagian tersendiri dari demokrasi, pendewasaan. Kemudian kan banyak juga ya yang ketika sekarang gitu ya, seenaknya berpendapat, tapi kan banyak ya yang dipidanakan, itu juga bagian dari pembelajaran. Dengan melihat, oh ternyata kita nggak bisa nih berpendapat sembarangan, banyak juga yang dikasuskan gitu ya dengan pendapat tersebut. Kemudian banyak yang mulai gitu ya berhati-hati dalam berpendapat. Nah itu bagian dari proses tersebut. Kalau misalnya ada yang oh ngeyel gitu ya, oh ngomong akhirnya keluar, ya kita nggak bisa memaksakan pendapat. Orang pasti punya pendapat tersendiri, walaupun terlepas menurut kita pendapat tersebut salah atau benar. Gitu ya. Kita nggak bisa maksain, dia mah sebelum gimana ya. Itu bagian dari demokrasi. Demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Dan setiap orang berhak untuk mengungkapkan dan memiliki pegangan gitu ya terhadap keyakinan dan pendapat yang dia kemukakan. Itu ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, hadir semua ya ini ya? Iya, Pak. Cukup? Kalau cukup mau ditutup? Cukup Pak dari saya Pak. Oke. Kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan kali ini.
Minggu depan kita lanjutkan ya, sedikit lagi identitas, kemudian dengan integrasi nasional. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Ya.